datang di channel Selo Nur Cahaya Padang. Di video kali ini kita akan belajar tentang teori asal-usul kehidupan. Selamat belajar ya. Bagaimanakah makhluk hidup bisa ada di dunia ini? Sebagian dari kamu mungkin akan berpikir mengenai teori Big Bang, teori evolusi, atau kalau sudah mentok banget akan menjawab dari sananya sambil garuk-garuk kepala. Nah, dalam ilmu biologi ternyata ada yang namanya teori asal-usul kehidupan. Ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas ya. Seperti apa teorinya? Mari simak penjelasannya dalam video berikut ini. Yang pertama, teori abiogenesis atau generatio spontanae. Teori abiogenesis ini adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Tapi, begitulah pandangan di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur? Karena mereka melihat makhluk itu muncul dari lumpur. Bagaimana mereka berpikir bahwa cacing berasal dari tanah? Seperti yang terlihat dari isi teorinya, penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, yang kemudian Antonie van Leeuwenhoek, seorang Belanda, pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Antonie memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam, lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah. Yang kedua adalah teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengungkapkan teori ini Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Kita akan bahas masing-masing dari teori tersebut. Yang pertama, percobaan Francisco Redi. Francisco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi pun membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples tanpa penutup ataupun terbuka, dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka. Nah, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ. Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dilakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Selanjutnya kita akan bahas percobaan Lazzaro Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi. Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging yang ada di dua tempat yang berbeda pada percobaannya. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah yang satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk.
Di sisi lain, kondisi air kaldu yang pada wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa seperti itu? Nah, ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana percobaan Louis Pasteur. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya, Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani, sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme bertahan hidup. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, seperti pada gambar yang saya sajikan dalam video ini. Tetapi di bagian ujung lehernya itu muncul banyak debu dan kotoran. Nah, sementara pada wadah yang terbuka akan mengandung mikroorganisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama adalah omne vivum ex ovo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, yang artinya semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukungnya dengan klik like dan subscribe. Bye-bye.